Buka cam lu, Bang. Oh iya, lupa gue. Udah belum sih? Nah, udah nih. Udah. Wah, sama suhunya langsung nih. Malam, Bang. Hari ini kita mau bahas yang namanya apa cover lagu itu salah. Kan Bang Bade udah banyak cover lagu kan, udah banyak buat lagu. Nah, ini teman saya namanya Bang Amrit Tuasika kan buat lagu. Dia penasaran cover lagu itu baiknya gimana, terus dapat perizinannya bagaimana. Sebentar. Ya. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Apa cover lagu itu salah, terus ibaratnya syarat cover yang baik itu dan benar bagaimana. Oke. Jadi begini, kalau nanya cover itu salah atau enggak, gue jawab enggak. Karena perlu diingat juga bahwa cover version itu pertama kali merajalela di Indonesia itu setelah eranya Boys Avenue. Pernah denger nggak Boys Avenue? Boys Avenue pernah. YouTube. Nah, Boys Avenue itu adalah salah satu grup, gue nggak tahu asal dari negara mana, tapi dia adalah yang membawa virus cover di Indonesia. Waktu itu dia sempat manggung di Skor Citos kalau nggak salah. Nah, kemudian ada Susan Wong. Kalau lo pernah dengar, itu artis Filipina. Itu isinya cover juga. Tapi covernya dibuat sebagai kompilasi album. Lalu ada MYP. MYP itu Make Your Mom, MYMP. Make Your Mom Proud. Itu artis Filipina juga. Nah, itu isinya semua lagu cover. Jadi sebenarnya cover itu nggak ada salahnya. Yang menjadi kesalahan adalah ketidakpahaman tentang peraturannya. Jadi yang kemarin gue ributin di sosial media di Instagram itu sebenarnya bukan karena lagu gue di cover. Lagu gue itu, jadi gini loh, gue itu berkarya jauh sebelum artis cover itu merajalela. Jadi gue udah bikin album itu dari sama Chris Patti profesional dari 2004 lah. Tapi gue nih bekerja di musik ini udah dari tahun 97, gue udah jadi band cafe. Jadi gue adalah salah satu orang yang main di reguler cafe di Hard Rock dulu 97 sampai 99 gue udah main. Dan gue sudah mengcover version duluan dengan band cafe gue. Tapi pada saat itu kan undang-undang hak cipta itu belum ada. Ya kan? Undang-undang hak cipta itu baru ada tuh tahun 2010. Nah, bagaimana cara membayar license-nya waktu itu? Gua rasa Hard Rock Cafe karena dia lisensi internasional seluruh dunia, worldwide, ya. Jadi dia sudah punya sistem untuk membayar hak cipta bagi para pencipta lagunya. Nah, jadi kalau ditanya cover version itu salah apa? Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Yang menjadi kesalahan itu adalah pertama, ketidaktahuan. Awalnya dari tidak tahu, akhirnya jadi nekat. Nah, kalau udah nekat, ketika dibenerin nih, ketika dikasih tahu, cara lu salah nih, ini ada proseduralnya. Nah, karena orang udah nekat, begitu dibenerin, akhirnya jadi nggak mau dengerin kan, akhirnya. Jadi nggak mau, ya udah, ini kan cara gua. Ya kalau lu nggak suka lagu lu di cover, ya jangan berkarya dong di industri musik. Ya nggak begitu juga caranya, gitu. Ibaratnya kayak semacam kemarin tuh gue sering banget dikasih pertanyaan gini. Misalkan gue bawain lagunya, gue kasih tahu ya bahwa cover version itu ada yang bener-bener lu cover beneran, ada yang lu seriusin jadi satu produk. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Ngerti nggak maksud gue? Paham ya maksud gue ya? Jadi, kalau sekedar cover, gue tinggal pakai handphone gue aja, gue taruh di senderan tembok,
gue pencet video, gue main gitar, udah, that's it. Nyanyi. Lalu gue posting. Itu adalah dasar cover yang original. Jadi cover original itu adalah lu pasang kamera lu pasang kamera handphone lu, atau lu pasang alat perekam yang lain, lu ambil alat musik, lu nyanyiin lagu orang dengan versi lu sendiri, lu rekam di handphone, abis itu lu posting di sosial media. Itu yang hakikinya. Tapi cover yang sekarang terjadi bahkan di seluruh belahan dunia, bukan hanya di Indonesia, adalah lu nyiapin tim, ya, lu siapin timnya mungkin ada 5 orang, ya, ada kameramennya, ada arrangernya, ya, ada instrumen yang dirubah, ada aransemen yang dirubah, bahkan di mixing dan mastering pula. Berarti kita masuknya ke produk atau ke cover yang beneran. Sekarang gue tanya sama kalian. Coba. Mana? Yang masuknya yang ke bagian yang mana? Ke produk atau ke cover yang hakiki tadi? Produk kayaknya sih ya kalau udah sampai. Produk ya? Iya. Oke, kita udah mulai dapet nih esensinya. Nah, ketika cover yang tadi gue bilang yang pertama, lu pasang handphone lu, kamera lu main gitar, lu nyanyi dan segala macamnya. Itu adalah sesuatu yang keluar dari hati lu aja. Lu suka sama lagunya. Gue suka nih sama lagunya Gigi. Gue suka nih sama lagunya Dewa. Ya gue nyanyiin aja. Seperti lu lagi duduk di warung, pesan kopi. Habis itu ada temen lu yang videoin lu. Bagus nih suara lu. Wih keren juga video gue nih. Gue posting deh. Sesimpel itu cover. Tapi sekarang yang berkembang adalah bahkan sudah sampai jadi pengusahanya. Temen gua nih, ya, ada sekitar 3-4 orang yang usahanya sekarang punya studio cover. Yang mana ibu-ibu muda, ibu-ibu yang daripada gosip, nongkrong di sekolahan, ya kan, mendingan cover-cover deh. Datang ke studio, bayar loh. Sekali cover tuh bisa 100.000, bisa 200.000, 300.000. Di mixing, di master, dijadiin produk, suaranya dienakin, audionya dirubah, bahkan judulnya diganti. Lalu dinaikkan ke YouTube. Nah, kalau udah begini, berarti namanya adalah produk. Nah, analoginya begini. Misalkan, lu menciptakan sebuah produk, lu jual. Tapi produk itu punya orang. Ya, katakanlah Samuel. Misalkan lu pakai headphone sekarang. Headphone itu adalah buatannya Amri, ya. Amri made in Amri misalkan. Nah, Samuel ini pakai headphone-nya made in Amri ini, diperbanyak lagi sama si Samuel ini. Dijual sama teman-temannya Samuel. Berarti Samuel dapat untung nggak? Harus kita. Dapat. Amrinya dapat nggak? Enggak. Logis kan? Iya. Itulah manfaat ekonomi sebuah produk. Jadi, gue lebih mendukung artis cover yang benar-benar cover secara hakiki aja. Ibaratnya lo suka sama lagunya, ya udah, lo rekam aja. Mau jelek kek, mau audionya bapuk kek, mau apa kek, ya memang cover seperti itu. Pengertian cover kalau lo lihat di Wikipedia, itu adalah menyanyikan versi lain. Gitu loh. Menyanyikan versi lain. Bukan mencetak produk lain. Gitu loh. Paham ya? Jadi, milenial sekarang ini gagal paham. Gagal paham. Bahwa mereka pikir, ya gue suka sama lagunya, bebas dong gue untuk bikin aransemen sendiri, bikin produk sendiri. Bahkan diganti judul lagunya. Diganti pula liriknya. Nah, jadi yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan kegiatannya, tapi ketidaktahuannya akan peraturannya itu. Nah, sekarang gue masuk ke peraturannya apa sih, Bang? Yang lu ribut-ributin ini peraturannya apa sih? Nah, yang pertama ya, yang harus kalian tahu adalah
namanya hak cipta itu ada penciptanya. Ya, bumi dan seisinya aja nih ada penciptanya, bro. Yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Apalagi sebuah lagu. Nah, lagu itu hak ciptanya melekat kepada penciptanya. Melekat tuh maksudnya nempel. Jadi kayak misalkan nih botol nih, gue lagi bawa Tupperware nih ya. Ini kalau lagu ini di tangan gue, ini melekat di Tupperware-nya nih. Nggak bisa lepas. Mau sampai dia meninggal pun tetap melekat ke sini. Itu bukan gue yang ngomong, itu ada di Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Jadi itu yang gue sosialisasikan ke teman-teman sosial media. Nah, kenapa dibilang melekat? Karena memang yang punya ya dia. Nah, karena hak cipta itu melekat kepada penciptanya, maka setiap tindakan yang menyangkut dengan karya ciptanya harus sepengetahuan dan seizin pemilik hak ciptanya. Contoh, Amri punya mobil. Gua datang ke rumah Amri. Amrinya nggak ada. Adanya pembantunya si Amri. Gua ambil kunci mobilnya dari ruang tamunya, gua starter, gua bawa cabut mobilnya. Amri berhak merasa keberatan nggak? Berhak. Berhak, karena mobilnya Berhak. punya dia. Iya, benar. Sama dengan gua. Ketika lagu gua naik ke Spotify, tanpa ada prosedural yang jelas, tanpa ada surat izin, tanpa ada macam-macam, tiba-tiba naik. Ya gua keberatan dong. Gitu. Pertama, hak cipta gua dilanggar. Yang kedua, hak ekonominya, duitnya nggak gua terima, padahal itu lagu-lagu gua. Gitu. Lalu, secara hukum, surat menyurat administrasi juga gua nggak pernah tanda tangan. Nah, jadi itu. Jadi harus kalian tahu bahwa lagu itu ada yang punya, ada penciptanya. Nah, yang kedua, tadi udah kedua ya. Jadi pertama ada penciptanya dan melekat kepada penciptanya. Yang kedua dia ada hak cipta dan yang kedua melekat kepada penciptanya. Lalu yang ketiga, setiap kali tindakan apapun harus yang menyangkut dengan karya cipta, itu penciptanya wajib tahu. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat nih, sekarang cover version itu, banyak orang yang kejadiannya begini, udah cover di YouTube, ya, begitu ada gosip dan masalah yang terkuak, baru minta maaf. Baru DM, Kak maaf ya, saya udah cover di YouTube. Saya udah begini. Kalau gue beberapa hari yang kemarin itu ya, banyak banget dapat DM, Kak saya minta maaf Kak, saya udah mengcover tanpa izin. Semuanya gue maafin. Nggak ada satupun orang yang gue urus secara hukum. Nggak ada. Kecuali ada satu PT yang kemarin di Spotify itu yang sekarang publishing gue lagi cari, gue lagi pakai pengacara untuk somasi PT tersebut melalui publishing. Karena itu yang menyangkut hak gue untuk dieksploitasi tanpa izin. Tapi semua orang yang telah menaikkan cover di YouTube, baik yaitu artis-artis cover itu, nggak ada yang gue proses. Karena gue tahu mereka nggak tahu. Nggak tahu caranya. Nah makanya kehadiran gue yang kemarin itu di Instagram, gue kasih tahu bahwa gini, sekarang media yang paling luas di worldwide ini adalah YouTube. Ya, YouTube ini adalah gray area. Jadi kalau misalkan ada satu pengcover yang mau mengcover lagu si A, ya begitu lagu si A ini dinaikkan ke YouTube, ya bisa-bisa aja dinaikin. Tapi kalau lagu A ini sudah diklaim rights-nya oleh si A ini udah mengklaim rights-nya, otomatis video yang dinaikkan sama si B ini lagunya tidak bisa dimonetisasi. Karena sudah ada yang claim rights-nya. Makanya ada beberapa lagu yang lolos claim rights-nya karena tidak didaftarkan ke publishing. Jadi sebenarnya sekarang di YouTube itu sudah di-split. Artis cover itu punya hak dari video dan aransemen. Ya. Pencipta lagu punya hak dari lagunya. Tapi yang terjadi sekarang apa?
Cover-cover yang tidak berlisensi, artinya cover-cover yang tidak memberitahukan kepada pihak publishing pencipta lagunya, itu audionya dicuri. Oleh siapa? Oleh satu PT yang fiktif atau satu perusahaan yang nggak jelas atau satu agregator. Agregator itu maksudnya apa ya? Semacam apa? Penghubung lah, penghubung. Karena Spotify itu nggak akan bersentuhan langsung sama customer. Itu nggak akan. Dia perlu penghubung. Nah, penghubungnya ini kan banyak. Ya. Bahkan penghubungnya ini bisa menghubungi agregator lain di luar teritorial hukum Indonesia, sehingga lagu itu bisa-bisa aja naik. Itulah kelemahan digital. Jadi secara hukum, secara prosedural, itu juga masih lemah. Nah, cover yang aman itu adalah sebaiknya, kalau menurut gue ya, kalian bisa cover di Instagram. Karena Instagram sampai detik ini belum ada monetisasi. Sampai sejauh ini ya, di 2020, gue nggak tahu 2021, ya kan? Iya. Atau 2022, mungkin aja Instagram sudah monetisasi. Facebook aja, kalau misalkan lo posting video dengan background lagu Chris Patti atau lagu siapapun gitu ya, itu langsung ditanya sama Facebook. Lo udah dapat permission nggak dari yang punya rights? Coba aja dites. Udah pasti video lo langsung disuspend. Audionya nggak ada, tapi gambarnya masih ada. Ataupun mungkin gambarnya langsung di take down. Facebook. Nah, kalau Instagram, pengalaman gue pernah nih, misalkan gue lagi rapiin studio gue, back sound-nya itu padahal kecil. Lagunya Bruno Mars misalkan gitu ya. Gue lagi puter di vinyl gue. Nah, tiba-tiba seminggu kemudian, itu video gue langsung hilang dari Instagram. Karena your video needs permission to artist. Gitu. Jadi video gua perlu izin dari artisnya untuk diposting sebagai background, back sound daripada video. Tapi kalau pengalaman gua, kalau Instagram untuk cover masih aman. Kemarin gua juga cover 90s music, 90s movie soundtrack. Itu gua duet sama teman-teman gua. Aman-aman aja. Namun, jangan melupakan bahwa pencipta lagu itu punya dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Nah, hak moral ini, kalau hak ekonomi udah kebaca deh, masalahnya ujung-ujungnya duit, ya kan? Tapi kalau hak moral ini yang seringkali dilupakan oleh teman-teman pengcover. Apa sih hak moral? Hak moral menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 itu adalah wajib menuliskan nama pencipta dengan benar. Ya. Paham ya Sam ya, Amri ya. Jadi harus menuliskan nama pencipta dengan benar. Dan nama penciptanya itu bukan nama panggilan, bukan nama panggung, bukan nama sosial medianya. Tapi nama lengkapnya atau nama aslinya. Jadi nanti Amri sama Samuel habis ngomong sama gue, lo cek aja di Google Undang-Undang Hak Cipta tentang penulisan hak moral. Di situ dijelas banget dikatakan bahwa wajib menuliskan nama pencipta dengan benar. Nah, milenial sekarang ini kan, mohon maaf, gue harus katakan teknologinya bagus, tapi orangnya rada males. Setuju, ya, Bang. karena sudah dinyamankan sama teknologi. Tinggal posting. Tapi nggak mau googling. Gitu loh. Padahal ada aplikasi yang namanya Mbah Google. Nah, di Mbah Google ini, semua lo bisa cari kok. Termasuk lirik lagu. Dan sekarang di Google itu, kalau lo lihat, misalkan lo ambil kata mengenangmu, Chris Patti. Lirik lagu mengenangmu. Itu sudah langsung full lirik keluar. Dan di bawahnya itu ada aplikasi namanya Music Match. Nah, Music Match ini, di bawahnya tuh sudah ada tulisan penciptanya siapa. Nah, itu adalah nama asli gua. Dan nama asli itu harus ditulis di dalam captionnya. Nah, yang sering terjadi adalah hanya nge-tag. Pertama nge-tag Instagram. Kedua, nge-tag artisnya. Tapi nulisnya mengenangmu
by Chris Patih. Iya. Mengenangmu song by Chris Patih. Itu udah salah penulisannya. Karena itu bukan diciptakan oleh Chris Patih, tapi diciptakan oleh Doa di Badai. Yang benar adalah mengenangmu dipopulerkan oleh Chris Patih, diciptakan oleh Doa di Badai. Nah, itu bukan gue yang ngomong, tapi ada di Undang-Undang Cipta Nomor 28 itu. Semuanya ada. Nah, makanya itu, guys, gue berusaha untuk mengedukasi orang, ya, supaya ayo kita perbaiki cara pikir kita tentang industri musik, ya. Artinya kita nih sudah dibukakan akses digital sebebas-bebasnya, tapi harus ingat bahwa digital pun punya sekat-sekat yang namanya peraturan. Sehingga kalau dalam tanda kutip kita kalau nongkrong biar sama-sama enak, bro, gitu. Ya. Lu dapat hak lu, gua dapat hak gua. Gua seneng lagu gua di cover, lu juga bisa positioning lo dapat karena mengcover lagu gua. Jadi simbiosis mutualisme kan. Benar. Makanya sekarang pencipta lagu itu rada males sama artis cover. Karena apa? Yaitu mereka sering dilanggar. Udah hak ekonominya nggak jelas, hak moralnya nggak ditulis juga. Bahkan ya guys, gue pernah ngalamin ya. Lagu gua nih Melamarmu, ya. Artisnya Badai Romantic Project kan. Bisa ditulis song by Chris Patih Band. Song by Chris Patih Band, di-tag ke Semi Simorangkir, di-tag ke gua. Lu pikir aja. Di era 2020 gini masih ada orang udik kayak gitu loh. Iya. Iya kan? Yang nggak bisa bedain atau nggak bisa Google. Semua handphone semurah-murahnya juga Pak, sekarang udah ada aplikasi Chrome, gitu kan? Iya. Ya lu Google aja, gitu kan, susah amat sih, gitu. Makanya kalau ditanya, saya menanya, cover itu boleh? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh banget. Gue malah seneng lagu gue di cover. Asli. Apalagi Melamarmu. Melamarmu tuh dari yang aman sampai yang paling-paling nggak aman itu udah di cover tiap hari, bro. Tapi yang gue nggak suka adalah caranya, gitu loh, caranya. Dan nekat gitu loh, nabrak-nabrak peraturan ini tuh nekat. Bahkan ya, Melamarmu itu udah ada yang versi saksofon, udah ada yang versi biola, udah ada yang versi diganti liriknya, udah ada yang versi diganti judulnya. Bahkan di komunitas di luar ada. versi band juga ada. Sampai akhirnya di kafe-kafe di Jakarta, yang lebih dikenal itu Dilamarmu daripada Melamarmu, Pak. Karena di Instagram setiap hari 10.000 ke atas postnya. Lagu yang bukan lagu aslinya. Nah, tadi nih, gue lagi belanja sama keluarga. Karena udah mulai habis, jadi gue mau nggak mau harus keluar. Yang diputar di swalayan itu sekarang adalah artis cover. Bukan original artis. Gitu loh. Gue bukannya bilang, oh gila juga nih artis cover. No, enggak. Semua udah punya plot masing-masing. Tapi ini menyedihkan. Karena apa? Karena budaya original itu sekarang udah mulai punah. Gitu. Udah mulai punah. Jadi gue tuh sebenarnya gini loh, guys. Gue tuh sebenarnya meng-encourage teman-teman. Ayo, jangan keenakan jadi artis cover. Gitu. Ayo, berkarya gitu. Berkarya. Lu akan menjadi sesuatu yang paling bangga kalau lu tuh bawain lagu lu sendiri. Gitu. Bahkan nih ada satu, gue nggak bisa sebut namanya lah. Dia tuh sebenarnya jebolan dari salah satu ajang pencarian bakat. Sekarang jatuhnya jadi artis cover. Sayang kan? Padahal punya materi bagus, punya suara keren, tapi jatuhnya jadi artis cover. Jadi sekali lagi teman-teman boleh mengcover, tapi harus mengerti proseduralnya apa. Itu sebenarnya yang gue edukasikan ke teman-teman gitu. Nah, segitu dulu. Silakan Amri sama Samuel. Bang Am mau tanya apa Bang Am? Apa? Kan lu yang ciptain lagu. Enggak, baru aku Bang Badai, aku baru
coba ngeluarin single satu. Tapi nekat aja sih, lagunya sih udah dari 4 tahun lalu. Terus kemarin itu aku nekat lah, udahlah pakai TuneCore itu, rilis Spotify, Apple gitu-gitu, Bang Medai. Nah itu tuh akan bermasalah nggak sih Bang, misalnya suatu saat nanti ada yang ngeklaim lagu itu atau apa? Kira-kira. Ini lagunya Amri sendiri atau siapa? Aku sendiri. Oke. Jadi sebenarnya gini, Ri. TuneCore, Anchor itu kan adalah agregator luar, ya kan? Nah, gini, sebenarnya tuh ya yang paling aman adalah gini. Kalau Amri punya karya, sebaiknya sebelum karya itu lo keluarin dalam digital platform, administrasi tentang kontrak kekuatan lagunya atau perlindungan lagunya itu harus diamankan dulu melalui publishing. Nah, supaya apa? Supaya nanti ketika ada klaim dari orang lain yang tidak ada hubungannya dengan karya cipta lo, itu dia nggak bisa klaim. Dia nggak bisa klaim. Nah, kelemahan pencipta lagu sekarang adalah nggak ngerti di mana sih harus ketemu publishing, ya kan? Nah itu dia. Publishing itu sebenarnya, publishing itu sebenarnya bisa ditemukan sebenarnya sih paling deket itu sama label rekaman. Atau misalkan lu punya orang atau kenalan yang punya kenalan label rekaman, bisa minta bantu dia untuk membuatkan administratif tentang karya cipta lu. Atau nih yang paling cara dalam tanda kutip cara klasik ya. Lagu, misalkan lu punya lagu A nih, lu rekam di dalam satu media yang namanya CD. Ya, meskipun sekarang CD gue nggak tahu masih ada apa nggak CD kosong. Tapi ini gue kasih tahu cara klasik kalau lu nggak bisa ketemu publishing. Jadi lu rekam di CD kosong materinya, tulis liriknya dengan tulisan tangan, kemudian di bawah lirik itu tanda tangan, di tanggal yang lo bikin liriknya itu, ya, masukin ke dalam amplop, habis itu segel, di selotip dan segala macamnya, jangan dibuka. Bawa ke kantor pos, atau bawa ke apalah, ya bisa dibilang kantor pos. Ini cara klasik banget, tapi ini adalah cara yang dilupakan orang. Bawa ke kantor pos, lalu dari kantor pos lo kirim lagi ke alamat lo dengan perangko. Paham ya? Ngerti. Jadi CD direkam, ada materi CD-nya, lalu lirik ditulis pakai tulisan tangan, jangan diketik, pakai tulisan tangan, karena tulisan tangan lebih otentik dibanding lo masuk ke dalam sebuah mesin. Nah, tanda tangan, tanggal di mana lo buat lagunya, atau tanda tangan di mana pada saat lo bikin liriknya, masukin ke dalam amplop coklat yang buat ngelamar-ngelamar kerjaan gitu ya. Kirim, bawa ke kantor pos kirimkan ke rumah lo lagi. Dan jangan pernah dibuka. Jadi itu harus tersegel rapi. Itu caranya adalah untuk apa? Untuk pada saat nanti kalau misalkan ada klaim dari orang lain, lo bisa urus itu dari segi hukum. Bahwa lo punya satu data otentik, data fisik, bukan data digital, data fisik, yang mana menegaskan ini adalah lirik lagu lo dan lagu lo. Itu lo bisa bawa ke pengadilan. Bisa. Kalau ada klaim dari pihak lain. Tapi kan ini kita bicara masalah digital. Makanya kenapa gue bilang lo perlu masuk publishing, supaya ketika lagu lo itu dinaikkan ke digital platform, itu sudah ada kodenya. Jadi lagunya Amri itu codingnya sudah keluar dari publishing. Nah, ketika coding itu dimunculkan di digital platform, ada coding lain yang masuk, yang mengklaim lagu yang sama. Itu pasti langsung disuspend. Nah,
Makanya gue tidak bilang bahwa TuneCore itu, Anchor itu tidak aman. Gue nggak bisa bilang itu. Karena Anchor itu setahu gue adalah dia yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang mengcover di podcast. Setahu gue ya. Karena beberapa kasus kemarin tuh podcast dipakai ranah cover. Ya, jadi podcast itu kan buat ngobrol nih kayak gini nih, ya kan? Iya. Tapi ada covernya. Nah, sementara dia masukinnya itu di agregator luar. Jadi gini loh, Spotify ini kan kayak toko. Jadi lo masuk ke distro, ada bajunya merek ini, ada baju merek itu, ada baju merek ini, baju merek itu, ya kan? Nah, ketika lu taruh baju itu di display sebelah sana, distro itu udah menganggap, oh ini barang aman. Berarti ini nggak ada yang klaim ya. Itu kayak toko. Jadi lu nggak bisa maksain bahwa Spotify ini harus ngebaca satu-satu virus. Oh ini virus nggak dikenal nih, nggak bisa. Oh ini nggak bisa nih, nggak bisa gitu. Nah yang bicara bisa atau nggak bisa itu adalah publishing lo tadi, kode lo tadi, konten ID lo tadi gitu. Nah itu yang kayaknya memang perlu lo lakukan dulu, Ri. Kalau misalkan lo mau masuk ke digital platform. Ya selama itu aman-aman aja, berarti lagu lo ya aman-aman aja. Tapi ya siapin aja yang tadi gue bilang, bahwa itu terkadang bisa jadi bukti otentik bahwa itu adalah lagu lo. Gitu. Iya, Bang. Mantap, Bang. Nah, aku mau tanya, Kira-kira kayak semacam Angga Chandra kan buat lagu jadi prank atau apa. Itu salah atau enggak, Bang? Jadi prank atau enggak ya? Gini, kalau diperuntukkan untuk apa, ya mungkin bebas-bebas aja sih. Karena gue tetap menghitung begini aja. Penggunaan lagu itu kan dihitung audionya. Dihitung lagu apa yang dipakai. Tapi kalau ditujukan untuk apa, ya sebenarnya adalah hak daripada artis covernya. Selama itu tidak ditujukan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik. Misalkan kepentingan politik, misalkan gitu. Atau liriknya diganti menjadi pornografi. Atau mungkin liriknya diganti menjadi lirik kekerasan atau apa. Itu kan sudah mengganti struktur lagu. Tapi kalau misalkan ditujukan misalkan untuk ngeprank atau misalkan untuk ngelamar atau untuk apa, untuk godain doang, ya menurut gue silakan aja. Asalkan secara audionya itu tetap ada license dari publishingnya. Nah, makanya sekarang gue bilang cover ini tuh udah terlalu luas. Jadi yang tadi, makanya kita tuh harus back to basic lagi deh. Sebenarnya cover itu apa sih? Kan menyanyikan ulang. Iya. Ya kan? Bukan ngerjain orang pakai lagu orang. Bener. Oh iya Bang. Iya kan? Bener, Bang. Iya. Menyanyikan ulang kok. Wong di Wikipedia itu udah dibilang. Menyanyikan lagu orang dalam versi lain. Menyanyikan. Bukan ngeprank, bukannya apalah segala macam. Jadi sekarang tuh udah apa ya? Udah bias kalau menurut gua gitu. Udah bias. Nah, sekarang tugas kita ini adalah mengembalikan esensi dari cover version. Nah, pertanyaannya kan apakah mau artis cover menerima esensi ini? Kayaknya belum bisa semuanya bisa terima. Karena kemarin ya, gue terus terang di DM sama salah satu band cafe di salah satu daerah lah ya, gue nggak bisa sebut namanya. Kemarin kan gue live IGTV tuh, gue sharing tentang sikap gue tentang hak cipta. Dia bisa bilang gini loh di DM gue, dia bilang itu pandangan Anda. Kalau pandangan kami beda sendiri, kami akan tetap mengcover tanpa izin. Terus gue bilang, ya silakan saja, gue bilang, silakan aja. Gue hanya bagikan sesuai dengan undang-undang kok, ya kan? Kalau lo masih mau bandel, nanti lo akan berurusan dengan undang-undang, udah gitu aja. Yeah. Aman kok. Iya, ya gue kasih tahu payung hukumnya. Kalau emang lo masih bandel, nanti hukum yang akan berurusan sama lo, udah gitu aja. Nah, akhirnya gue nggak tahu mungkin setelah itu gue diblok atau enggak ya. Gue sih cuek aja. Yang penting gue tetap bersuara tentang hal ini. Gitu.
Gitu, Sam. Gimana Bang Ab? Paham? Kenapa? Paham nggak? Ngerti banget nih baru blank. Terus agak Aduh. nyesel juga nih udah rilis Spotify. Kasian banget 4 tahun lagu Jadi, ditahan-tahan. Udah 4 tahun salah jalan pula kan. Puyeng gua. jadi Amri, kalau saranku lebih baik yang di TuneCore dan Anchor itu menurut gua lu take down aja. Siklon aja Bang ya. Lu take down aja. Kemudian coba masukin ke agregator yang resmi dengan Spotify. Misalkan kayak di Indonesia di Indonesia ini ada namanya Believe. Ya, Believe ya. Believe atau Triacom. Lewat situ aja. Itu udah pasti aman. Udah pasti aman. Karena beberapa produk-produk gua pun gua nitipnya di Believe dan di Triacom. Karena Spotify itu tidak akan bayar royaltinya kepada pencipta lagu kalau tidak lewat lisensi yang resmi di bawah dia. Kalau kita kan Spotify-nya Spotify Asia, ya kan? Nah, Spotify Asia itu membaca sistemnya itu melalui lisensi yang terdaftar di Indonesia. Nah, mereka hanya percaya kalau nggak salah dengan Believe atau Triacom. Gitu. Iya, oke. Siap. Take down dulu sebentar deh. Di take down aja, sebelum semakin jauh kan. Dan itu juga agregat aman kok. Itu yang kemarin di Spotify itu yang naikin Melamarmu yang si Della Firdatia itu dari Jogja, itu melalui sana. Gitu. Mantap. Thank you Bang sarannya. Terima kasih banget. Siap. Sama-sama. Bang Amri nggak coba setel musik buat Bang Badai, didengerin dulu lagunya. Nanti DM aja, kalau di sini kan gue malu. Ya Bang Badai, thank you banget Bang Badai. Makasih Bang Badai untuk waktunya. Sama-sama Amri, Samuel, semoga informasi dari gue membantu. Pesan gue adalah kalian kan generasi muda, mulai sekarang harus ikut membantu mensosialisasikan ini, gitu. Karena ini penting untuk kalian juga, dan penting untuk generasi kalian. Kalau gue kan udah maksudnya setengah perjalanan udah gue lewatin nih. Nah sekarang kalian kan yang baru mau jalan, ya kan. Nah ini harus kalian ketahui dengan benar, dengan pasti. Demi apa? Demi keamanan dan rezeki anak cucu kalian. Itu aja. Kesehatan ekosistem musik dan pencipta lagu itu yang akan sebenarnya yang menjadi visi gua gitu. Nah, gua tuh lagi mau bikin aplikasi sebenarnya untuk pencipta lagu muda yang beginner ya, ibaratnya yang masih pemula nih. Gue lagi mau bikin aplikasi, ya aplikasinya tuh seperti hampir sama seperti startup lah gitu. Nah, startup ini kan aplikasi yang menyentuh langsung ke customer. Ya kan, kayak lihat Gojek gitu kan. Itu kan dia langsung ke customernya melalui aplikasi. Nah, gue pengen pencipta lagu pun bisa semudah itu menyentuh kepada customer. Jadi nggak perlu lagi ada DM ke gue, Bang, gue punya lagu nih Bang, tolong dengerin dong, boleh dong Bang, minta tolong dinyanyiin sama siapa gitu. Nggak perlu lagi ada DM gitu, karena lu bisa langsung menyentuh customer yang nyari lagu. Nah, gue lagi bikin itu, lagi mau bikin itu. Mudah-mudahan gue dapat investor yang bagus dan mengerti akan visi gue, supaya makin banyak lagu-lagu baru di Indonesia ini dari pencipta lagu baru. Jadi isinya jangan lagu gue lagi, jangan lagunya Mas Yofi lagi, jangan lagunya siapa lagi, tapi ya bisa jadi lagu Amri atau lagu Samuel atau lagu siapapun di luar sana yang akhirnya pop up di industri ini gitu. Kalau menurut gue begitu. Gitu. Sebelumnya saya izin rekam nggak apa-apa Mas Badai. Nanti kalau mau file mentah saya tinggal kirim. Direkam aja. Semoga ini menjadi sesuatu yang berguna lah buat generasi. Jadi tambah ilmu buat
ilmu musik. Ya, ya kita atau enggak nanti saya kapan-kapan dikoordinir aja, mungkin kita bikinlah satu gathering Zoom gitu ya, sebulan sekali bicara tentang lagu, bicara tentang hak cipta, Iya, benar-benar. sharing dan lain-lain. Kayak gitu aja. Iya. Karena ini pandemi ini lagi belum berakhir ya, kita manfaatkan waktu aja. Iya. Ini tadi mau ajak Kang Romi sama Kang Eri. Kang Eri udah tidur duluan jam 9. Oh iya. Iya. Siap. Iya. Nanti kalau ada Oke, waktu bro. lagi, aku kasih kabar. Siap, Oke, Bang Badai. siap. Terima kasih, Bang. Makasih Bang Badai. Amri, Samuel. Ya, Thank you, Bang Badai. Sama-sama. ya, makasih Bang Badai. Thank you. Gimana Bang Am? Kita coba.